One, two, three, let's go! Hi, welcome back to my channel with me again, Miss Benny. In this video, we are going to learn about one of types of the text. Kita akan belajar tentang salah satu jenis teks, yaitu adalah recount text. Sebelumnya teman-teman tahu nggak, kita itu kalau mau ngomongin sesuatu yang udah terjadi, biasanya itu gimana sih? Pakai tenses apa sih? Ini jenis teksnya apa? Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang itu. Yang pertama adalah, apa sih recount text itu? Recount text adalah text that tells an event or series of events which happened in the past. Ketika kita mau ngomongin sesuatu yang udah terjadi di masa lalu, baik itu kejadian senang, kejadian sedih, kita itu bisa pakai recount text. Misalkan kayak gini nih, wah aku pernah nonton konsernya BTS. Itu ngomonginnya nanti pakai apa? Ya pakai recount text. Tuh, kejadian senang apa lagi nih? Menang Golden Buzzer di American Got Talent. Terus ada lagi nih, vacation nih bareng NCT. Pakai recount text juga. Terus kejadian yang menyenangkan lainnya ada ulang tahun. Itu juga pakai recount text. Baik kejadian senang, kejadian sedih kayak yang di gambar ini nih, yang nangis atau juga jatuh dari sepeda, kita itu bisa pakai recount text. Kemudian types of recount text, ada beberapa jenis dari recount text. Yang pertama ada personal recount, the second one is factual recount, and the last one is imaginative recount. Yang pertama adalah personal recount. Namanya juga personal, berarti berhubungan dengan kejadian yang dimiliki oleh penulis itu sendiri. Personal berarti pribadi. Misalkan si penulis pernah ulang tahun waktu umur 5 tahun. Nah itu kalau dia mau cerita tentang ulang tahunnya di umur 5 tahun itu, dia pakai recount text. Text that tells writer personal experience. Kemudian yang kedua ada factual recount. Tells facts or reports that happen in the past. Contohnya apa? Contohnya ketika kita mau ngomongin biografi seseorang, ya kan? Biografi kan orangnya berarti udah meninggal tuh. Berarti tensesnya yang digunakan adalah past tense, kemudian tipe teksnya apa? Tipe teksnya adalah recount text. Contoh lagi, ketika kita mau berbicara tentang kecelakaan yang terjadi tahun lalu, misalkan kayak gitu. Nah, itu bisa pakai recount text. Terus yang ketiga adalah imaginative recount. Namanya juga imajinatif, berarti itu tidak nyata. Maksudnya gimana sih? Katanya recount text itu berdasarkan kejadian yang nyata tapi terjadi di masa lalu. Maksudnya gini, mimpi kan gak nyata kan, cuma ya mimpi itu gak nyata gitu. Nah itu bisa pakai ini, imaginative recount, tells imaginative story based on the reality. Rasanya kayak nyata padahal itu cuma mimpi. Itu namanya recount text imaginative recount. Gitu guys. Kita lanjut ya. Next. Terus tujuannya apa? Aim atau purpose itu artinya adalah tujuan. Biasanya di teks-teks itu nanti banyak ada yang kayak gini. What is the purpose of the text? Why does the writer write the text? Why the text is written? What does the writer's intention write it? The text is written for. What is the social function of the text? Yang saya warnai kuning-kuning ini purpose. Kemudian why, write, written. Yang kuning-kuning ini berhubungan tentang tujuan teks. Nah, perlu diketahui tujuan dari recount text itu yang pertama adalah retell the past event, menceritakan kembali kejadian yang sudah terjadi. Kemudian inform a reader about a story, experience, ini misspelling, kemudian activity that happened in the past. Kemudian to give information about a past accident. Pokoknya recount text itu berhubungan dengan past. Yang lalu, yang berlalu kayak gitu. Oke, next. Nah, sekarang generic structure. Generic structure di recount itu sangat singkat guys. Yang pertama kita ada orientation, nanti yang kedua adalah series of event, yang terakhir adalah reorientation. Yang pertama adalah orientation. It is about setting of the story, tentang siapa yang diceritakan di situ, kemudian kapan kejadian tersebut terjadi, terus di mana kejadian tersebut terjadi. Contohnya kayak gini nih, Blackpink in your area. Oke, ini Blackpink sedang liburan di Hawaii.
Contohnya gini, teksnya. Last summer, I went to Hawaii with my friends Jumini, Rukmini, and Listia by plane. We left at 7 a.m. The trip took about 5 hours and arrived at 12 a.m. Nah, orientation. Kenapa orientation? Karena di sini last summer berarti kan menunjukkan kapan nih kejadiannya terjadi. When, last summer. Kemudian who, siapa aja nih pemerannya di sini? Siapa aja sih yang diceritain? Ada I, ya kan? Kemudian ada friends. Gitu. Kemudian tempatnya di mana? Where? Di Hawaii. Sampai sini jelas kan? Oke. Itu gampang banget. Next. Yang kedua adalah events. Events atau series of event berarti runtutan kejadiannya. Namanya juga runtutan, berarti kan berurutan tuh. What happened in the story? Apa sih yang terjadi di story-nya itu? As we arrived there, I walked down to the beach. Sesampainya di sana, aku berjalan ke pantai nih. Nyampe pantai, si Rukmini seneng banget nih ketemu air. Terus, it was a nice Sunday with a blue sky and a gentle breeze. Then, kemudian, berarti kan kejadiannya berurutan. We also didn't miss our opportunity here for taking some picture. Ambil foto, kejadiannya ini. Nextnya lagi, nih, si Lisa ngambil foto. Terus, after that, we played with some dolphins. Di sini kelihatan banget guys, kejadiannya berurutan. Yang pertama nyampe dulu. As we arrived there, terusan dia I walk down to the beach, dia jalan-jalan ke pantai, kemudian dia foto, ada kata then di sini, kemudian mereka foto-foto. Setelah itu bermain dengan dolphins. Ini adalah events, berarti kejadiannya tuh berurutan. Next. Reorientation berarti penutupan guys. Reorientation itu akhir dari sebuah eventnya atau akhir dari ceritanya itu gimana sih? In summary, the trip was mostly enjoyable. The place was so impressive with good waves and weather. Akhirnya gini, perjalanannya sangat menyenangkan, tempatnya bagus dengan ombak yang bagus dan cuaca yang bagus juga. Nah, sekarang language of features-nya. Sama seperti teks-teks yang lain, recount text itu juga punya language feature. Contohnya di teks ini ya guys, a beautiful day at Jogja. Yang pertama, language feature-nya adalah menggunakan past tense. Materi sebelum recount text ini kan kemarin kita belajar tentang past tense kan. Past tense itu salah satu cirinya adalah menggunakan verb kedua. Ini yang saya garis merah ini semuanya adalah verb 2. Nih, ya kan? Nah, yang terakhir ini salah, harusnya hoped ya. Ini yang pertama language feature-nya, ciri dari recount text yang pertama adalah menggunakan past tense. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah ada adverb of place or time or manner. Berarti keterangan waktu atau keterangan tempat, kemudian atau keterangan cara. Kalau di sini yang muncul cuma keterangan waktu aja. Last week. Kapan kejadian tersebut terjadi? Last week. Itu namanya adverb of time, keterangan waktu. Kemudian next, time conjunction. Nah, di recount text itu yang membedakan dengan teks-teks yang lain, dia menggunakan time conjunction. Time conjunction itu apa? Time conjunction itu berarti kata yang menunjukkan urutan kejadian. Nih, yang pertama ada first. Kemudian cuma ada second di sini. Jadi first, second kayak gitu-gitu namanya adalah time conjunction. Next, ada as soon as juga, segera setelah itu. Lanjut. Nah, di sini kan kita tadi udah menganalisis language feature-nya. Kita analisis lagi generic structure-nya yang udah kita pelajarin tadi. Yang pertama berarti apa nih? Yang kalimat pertama ini, paragraf pertama berarti dia iya, bener banget, orientation atau pembukaannya. Kemudian paragraf kedua kira-kira apa ya? Paragraf kedua ini. Paragraf keduanya adalah benar banget, events or series of events. Terus yang terakhir nih, paragraf terakhir ini berarti apa? The last one is reorientation. Oke, jelas ya di language feature ini. Nah, selanjutnya adalah
keterangan nih. Adverbial of time or place or manner seperti there, yesterday, last week, 2 days ago, dan lain sebagainya. Terus time conjunctionnya ada first, then, second, after that, at last, and finally. Next, sekarang contoh soalnya. Contoh soalnya ini guys, ini adalah teks yang menunjukkan tentang kejadian yang udah terjadi di masa lampau. Biasanya yang ditanyain apa aja sih? Ya, benar banget. Yang ditanyain adalah tujuan dari teks tersebut. What is the text about? Nah, kalau kayak gini, berarti kita lihat nih. Kita baca dulu soalnya, kemudian dibaca dulu pilihan gandanya. Setelah itu, barulah dicari teksnya. What is the text about? Teks ini tentang apa sih? Kita lihat. Ada BD? Enggak. The worst moment in the writer's life? Enggak. An interesting story with the writer's friend? Enggak juga. Tapi yang benar adalah an unforgettable moment with the writer's family. Dapat ini dari mana? Dari sini. I had a memorable moment with my family last year. Okay, next. Soal yang kedua. Below are the activities did by the writer. Ini kurang D, sorry. Except, kecuali. Di bawah ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh penulis. Kecuali kita harus menyocokkan satu-satu di sini. Went hiking to the hills, ada. We went hiking in the hills. Played card and eating, ada nih. Playing cards and eating, ada. Made a campfire and sang together, ada nggak? Nggak ada. Tapi belum tentu jawabannya itu. Kita lihat dulu yang ketiga. Went sightseeing through the village. Sightseeing itu sama dengan hang out ini guys. Jadi jawabannya adalah yang C. Made a campfire and sang together. Last one. We were enjoyed our time together. The underlined word refers to our. Mana nih? We were enjoyed our time together. Ini typo, harusnya di sini. Our time together. Berarti our ini siapa sih? Tadi kan ceritanya si penulis sama keluarganya. Berarti ya jawabannya adalah the writer and his family. Okay guys, that's all about recount text. If you have any question, just mention the question in the comments. Thank you for watching this video and see you in the next video. Bye bye.